Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga hari ini menyenangkan buat adik semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait dengan sport and recreation. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait dengan materi pra ya, sebelum kegiatan penyelenggaraan aktivitas olahraga. Tapi dalam konteks ini saya menyinggung terkait dengan keberadaan fasilitas. Jadi menyambung materi yang saya sampaikan kemarin terkait dengan pra, sport tourism, dan recreation. Dan kali ini terkait dengan pelaksanaan, saya akan membahas tentang analisis ya dan pengembangan sport tourism fasilitas. Kalau kita lihat perkembangan aktivitas sport tourism yang berada di Indonesia pada khususnya ya sudah mulai sangat berkembang mulai berkembang dengan baik. Namun dalam konteks ini tentunya harus didukung dengan ketersediaan fasilitas. Ini yang menjadi hal yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa sebuah aktivitas pariwisata yang berbasis olahraga ini tentunya harus didukung dengan ketersediaan sarana yang memadai. Artinya kita tidak bisa bicara olahraga tanpa sebuah sarana pendukung. Jadi kita harus melibatkan berbagai elemen, khususnya sarana yang melibatkan secara langsung penyelenggaraan olahraga, yaitu fasilitas. Fasilitas itu sendiri ya juga memiliki kualitas tertentu, sehingga kualitas itu akan menentukan daya tarik dari berbagai peserta yang datang untuk ikut bertanding di suatu tempat tersebut. Kalau kita bicara sistem value sebuah event olahraga, tergantung dari variabel-variabel yang seperti di bawah yang ada di sini. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan, yaitu terkait dengan number of participant. Jadi sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa number of participant itu terkait dengan jumlah peserta. Jadi jumlah peserta itu baik tingkatnya lokal, regional maupun nasional maupun internasional ya. Itu semua tergantung dari jumlah peserta. Nanti kalau kita bicara lokal, meskipun lokal tapi jumlah pesertanya luar biasa, yaitu akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri tentunya. Jadi kita harus memperhatikan ya dengan sesama number of participants. Jadi khususnya tingkat olahraga yang memang digemari oleh mungkin melibatkan berbagai macam elemen, atau mungkin tingkatnya nasional bahkan internasional, tentunya number of partisipan ini juga akan sangat memberikan efek ya, sangat berdampak bagi tempat yang penyelenggaraan. Jadi number of partisipan ini tentunya adalah terkait dengan jumlah peserta yang memang mereka juga tidak hanya nyaman dalam melakukan pertandingan, tetapi pada saat mereka setelah atau pasca pertandingan itu mereka akan menikmati apa yang ada di tempat itu. Jadi kita harus bicara number partisipan ini ya jumlahnya, tetapi juga jumlah kita harus mampu menyediakan quality dari fasilitas yang kita sediakan. Jadi ya, jumlahnya banyak, tentunya harus kita sediakan fasilitas yang memadai di situ. Jangan sampai partisipannya banyak tetapi fasilitas yang kita sediakan kurang, sehingga itu sangat tidak menyenangkan, membuat nyaman dari peserta itu sendiri, atau mungkin bahkan mereka bisa jadi angkat kaki sebelum bertanding karena melihat kondisi fasilitas. Jadi fasilitas ini sebagai daya tarik juga, karena memang kita pada saat membuat flyer penawaran ya ke berbagai klub, misalnya klub olahraga, itu kita buat flyer, kita cantumkan fasilitas di situ, kita cantumkan gambarnya di situ.
kemudian fasilitas itu menampung berapa orang, kapasitasnya, daya tampungnya berapa, kemudian fasilitas pendukungnya apa saja yang ada di fasilitas yang kita sediakan. Jadi itu yang harus kita suguhkan untuk menarik para peserta. Jadi semakin banyak peserta yang datang itu juga akan semakin menariknya ya, karena memang fasilitas yang kita sediakan itu memang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan standar mereka. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nilai dari sebuah olahraga itu salah satunya terkait dengan jumlah peserta ya, jumlah peserta terkait dengan fasilitas, keberadaan fasilitas, dan tentunya akan memperbesar citra dari destinasi itu sendiri ya. Kemudian yang faktor nilai kedua itu adalah length of event, jadi durasi eventnya berapa lama. Jadi semakin banyak event yang kita tawarkan terkait dengan olahraga dengan jumlah waktu yang cukup panjang, misalnya ya 3 hari atau mungkin dalam kurun waktu seminggu, itu akan memberikan dampak yang memang sangat masif terhadap perekonomian suatu tempat. Jadi ya banyak hal yang bisa kita dapat dengan kehadiran orang-orang atau partisipan di situ. Tidak hanya partisipan tetapi penonton yang datang ke tempat kita tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian kita. Jadi semakin lama length of stay-nya juga akan semakin banyak, semakin panjang juga. Kemudian variabel untuk spending money-nya juga akan semakin besar juga, karena durasi waktunya akan semakin panjang. Jadi tentunya kita tidak bisa membuat sebuah event seenaknya kita membuat waktu yang kita tentukan, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek yang lain. Tentunya long of event ini tentunya diperhatikan dengan kemampuan SDM, kemudian daya dukung, kemudian aktivitas pendukung yang lain, sehingga perumusan long of event ini juga harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian waktu, jumlah pesertanya, kalau terlalu banyak pesertanya sedikit tapi waktunya terlalu panjang juga nggak nyaman. Jadi waktu pesertanya banyak, waktunya sangat sempit sekali ya, tidak nyaman. Jadi kita harus merumuskan sebuah long of event ini sangat ideal, dan kita harus berhati-hati dalam merumuskan durasi waktu penyelenggaraan event ini. Itu yang harus diperhatikan. Jadi semakin lama penyelenggaraan event ini, semakin banyak dampak yang kita dapatkan, karena long of stay-nya semakin besar, kemudian spending money-nya dari peserta maupun penonton juga semakin banyak. Jadi seperti itu. Poin ketiga dari value itu adalah time of year, jadi waktu penyelenggaraan. Jadi waktu penyelenggaraan itu ditempatkan pada waktu yang tepat. Jadi kita harus, sebelum kita membuat sebuah agenda penyelenggaraan event olahraga, kita harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya organisasi atau asosiasi yang memayungi jenis olahraga yang kita selenggarakan, misalnya terkait dengan olahraga sepak bola, terkait dengan olahraga bulu tangkis, bola voli dan sebagainya. Kita harus kerjasama, kita koordinasi, kita komunikasi dulu, kira-kira waktu yang paling tepat untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini kapan. Jadi sebelum proposal kita edarkan, kita harus membuat sebuah time schedule, kemudian waktu penyelenggaraan kapan. Tentunya alasannya adalah agar peserta kita ini banyak. Jangan kita tiba-tiba memutuskan penyelenggaraan sebuah waktu kegiatan itu tanpa memperhatikan berbagai macam aspek, sehingga tentunya adalah missing dari penontonnya, missing dengan pesertanya. Otomatis ya kegiatan yang kita selenggarakan ya akan sepi karena tidak didukung dengan berbagai pihak. Ya otomatis kalau kita kerjasama dengan atau berkomunikasi dengan pihak terkait, ya kita akan mendapatkan informasi yang tepat dalam merumuskan kapan waktu dalam 1 tahun ini penyelenggaraan kegiatan olahraga ini kapan, sehingga diharapkan penontonnya banyak,
pesertanya juga banyak. Ya, itu yang diinginkan. Suksesnya, salah satu kunci suksesnya adalah peserta banyak, penontonnya juga membludak. Nah, itu yang paling harus kita kejar di situ. Kemudian yang berikutnya adalah out of province participation. Jadi banyaknya peserta yang berasal dari luar kota atau kabupaten. Nah, jadi atau mungkin dari daerah lain, dari provinsi yang lain. Dan tentunya kalau kita bicara orang-orang yang berasal dari luar kota, mereka akan spending money-nya juga akan besar. Spending money-nya besar, kemudian durasi waktunya lengkap, eventnya mereka lengkap, stay-nya juga panjang. Itu yang akan menentukan efeknya semakin banyak terhadap daerah kita selenggarakan. Jadi itu memang lebih baik kita bekerja sama dengan lembaga atau asosiasi di luar kota kabupaten. Tujuannya seperti ini, out of province participation. Jadi untuk mendongkrak daya jual dari event kita. Semakin banyak orang datang dari luar kota ke kita untuk menikmati ya event spot yang kita selenggarakan atau mungkin menjadi peserta di situ, ya tentunya akan memberikan dampak. Ya, citra kita akan semakin baik, citra destinasi wisata kita akan semakin meningkat ya dengan banyaknya orang di situ. Otomatis ya ini sebagai strategi promosi yang secara tidak langsung ya. Jadi kedatangan orang dari luar kota itu pasti datang ke sini pasti akan berikan supporting promotion yang tidak langsung di situ. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kemudian aspek kelima adalah spectator events versus participation event. Jadi spectator event itu penonton event dengan partisipan, jadi peserta event. Jadi ya tentunya kita harus berbicara bahwa si event yang kita selenggarakan pasti akan mendatangkan penonton. Dan sejauh mana daya tarik event kita untuk mendatangkan penonton itu yang harus dipikirkan. Di sisi lain kita juga harus menarik partisipan. Kemasan, jadi kita bicara kemasan, kalau kita bicara event, sport event, kita harus mengemas sesuatu menjadi sangat menarik. Ya pasti ada sesuatu keterbatasan di situ, ya. Kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita mengemas sesuatu itu tidak kelihatan, kekurangan kita itu tertutupi dengan harmonisasi event yang kita selenggarakan dengan kemegahan yang event yang kita selenggarakan seperti itu. Jadi kekurangan kita akan tertutupi secara sendirinya. Jadi bagaimana mengemas spot event di satu tempat ini agar menarik dua-duanya, memberikan kesan kepada spectators, kepada partisipan, agar mereka next di tahun depan mereka juga akan datang akan menikmati suguhan spot event yang mungkin lebih masif, lebih bagus lagi, lebih menarik lagi di tahun mendatang. Itu yang keinginan kita sebagai event organizer. Jadi seperti itu. Jadi kita bicara spectator, tentunya kita harus bagaimana ke depan nantinya kita ini menarik banyak orang, tidak hanya sekarang ya, tetapi bagaimana next di tahun mendatang menyelenggarakan kegiatan yang sama seperti ini, bagaimana menarik lebih banyak lagi spectators, lebih banyak lagi partisipan. Jangan sampai partisipannya lebih banyak daripada penontonnya. Ya, tentunya harus lebih banyak penontonnya daripada pesertanya, karena itu sebagai indikator bahwa keberhasilan upaya kita terkait sport event adalah bagaimana spectators itu banyak. Nah, itu tuh salah satu poin yang paling penting di sini. Kemudian poin ke 6 itu adalah demografi, ya, kondisi masyarakat lah. Kalau kita bicara masyarakat yang memang senang berpetualang, senang untuk mengikuti sport event, mengikuti pertandingan dan sebagainya, tentunya adalah kita harus mampu memetakan terlebih dahulu mana sih daerah-daerah yang memang masyarakatnya memiliki keinginan untuk menonton pertandingan dan sebagainya. Kemudian bagaimana masyarakatnya itu tingkat daya
belinya cukup tinggi, itu yang harus kita petakan. Karena tidak semua masyarakat itu memang memiliki demografi yang sama, karakteristik masyarakat itu sangat berbeda-beda, sehingga harus kenali karakter masyarakat seperti apa yang ada di situ, dan itu nantinya kita push dengan promotion. Jadi kita buat spot event itu kita juga harus dukung dengan promosinya. Jadi promosinya seperti apa, kita harus kita buatkan dulu, kita rumuskan dulu, kemudian kita petakan mana-mana saja yang daerah-daerah, atau mungkin kalau kita levelnya provinsi ya, mungkin provinsi yang memang tipikal masyarakatnya adalah masyarakat yang senang mengikuti atau melihat secara langsung event ini, sport event ini. Kita harus untuk mengenali, kita analisis, ya, kita post di situ bentuk promosinya, sehingga hasil yang kita inginkan, ya, length of stay-nya tinggi, spending money juga tinggi, itu yang kita inginkan. Itu keberhasilan eventnya seperti itu. Kita harus, tidak semua kita pukul rata ya, masyarakat itu berbeda-beda, daya beli itu masyarakat juga sangat berbeda-beda, kita harus ketahui terlebih dahulu. Jadi demografi itu aspek kependudukan yang terkait dengan kebiasaan masyarakat, baik itu terkait dengan bagaimana mereka melihat, menonton suatu pertandingan, atau bahkan mereka spending money-nya seberapa di situ. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketujuh itu adalah level tourism integration. Jadi ya tentunya lah kita bicara sport event, kita nggak bisa bicara single ya, sendiri ya, masalah sport event ya event aja enggak, tapi kita bicara sport event dan tourism. Jadi adanya orang pasti adanya keinginan untuk berwisata di situ, mumpung ya, kalau kita bicara mumpung di suatu tempat, ingin melihat ini dan itu dan sebagainya, itu yang harus diperhatikan. Jadi tentunya kesiapan pada saat penyelenggaraan. Jadi pada saat penyelenggaraan sport event ini, semua destinasi wisata di situ, semua SDM, entah Asita, entah HPI, PHRI, atau mungkin asosiasi yang lain yang tergabung di situ harus siap. Namanya harus terintegrasi dengan kegiatan sport event. Jadi mereka harus siap. Dengan kedatangan banyak orang itu, mereka harus siap, restorannya harus siap, warung makan, rumah makannya harus siap menerima jumlah orang yang besar, orang yang banyak, karena pasti pada saat penyelenggaraan sport event ini banyak orang yang datang, kebutuhannya juga banyak mereka. Kita harus layani transportasinya, pemandu wisatanya, atau mungkin daya tarik wisatanya, hotel, restorannya, macam-macam. Kita harus penuhi itu semua kebutuhan itu pada saat mereka datang ke tempat kita. Jadi kita tentunya harus bekerja sama dengan berbagai macam asosiasi, sehingga pada saat mereka, karena mereka asosiasi ini juga akan membantu push atau mempush ya, nge-push promosi dari kegiatan sport event yang kita selenggarakan. Jadi semakin banyak kita kerjasama dengan teman-teman asosiasi ini, semakin banyak kita terbantukan di situ, dan karena mereka juga akan merasa bahwa keberadaan sport event ini akan membantu keberlanjutan dari usaha mereka. Itu yang pasti mereka pikirkan. Jadi saling membantu, saling memberikan efek ya terhadap kemajuan masing-masing pihak ya. Kita sebagai IO penyelenggara sport event tentunya harus, keinginan kita adalah kenyamanan, keamanan dari seluruh partisipan maupun penonton, dan tentunya didukung dengan asosiasi-asosiasi yang ada di kota tempat penyelenggara itu sendiri. Jadi level of tourism integration, jadi saling terkait, saling mendukung ya, itu banyak. Kemudian yang ke-8 adalah media coverage. Jadi ya, ini media ini menjadi suatu corong informasi, corong promosi.
jadi media untuk mengcover seluruh informasi terkait dengan sport event kita selenggarakan. Ya kita bisa berbayar atau berbayar ya. Ya otomatis kalau kita berbayar kita harus menyediakan informasi yang update ya, karena itu satu paket, biasanya satu paket peserta saat penyelenggaraan, berita sebelum atau promosi sebelum penyelenggaraan sampai pasca penyelenggaraan, beritanya seperti apa, ini misalnya media cover itu satu paket. Dan itu kalau kita menyelenggarakan event-event yang memang memiliki nilai jual menurut media, ya tentunya secara langsung mereka akan meliput ya berbagai kegiatan yang ada pada saat sport event, baik itu pra-nya pada saat penyelenggaraan maupun pasca penyelenggaraan event seperti event ini, karena mereka juga melihat quality dari sport event ini, nah, kualitasnya seperti apa, daya tariknya seperti apa. Ini yang menjadi perhatikan bersama, bahwa media partner ini juga harus menjadi sebuah keharusan ya, memberikan informasi yang memang benar-benar seimbang terkait dengan apa ya seperti event yang kita selenggarakan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lokasi ya, ini tentunya accessibility ya, lokasi terkait dengan accessibility dekat dengan pusat kota, kemudian dekat dengan perhotelan, rumah makan, kemudian souvenir shop dan sebagainya, itu menjadi sebuah daya tarik destinasi wisata, tidak jauh, tidak terpencil. Jadi lokasi suatu tempat penyelenggaraan sport event itu jangan sampai terlalu terpencil, jangan sampai jauh. Seandainya jauh pun harus ada transportasi khusus yang memberikan supporting di situ, sehingga peserta penonton tidak kesulitan. Nah, itu yang paling penting, lokasi itu menjadi unsur pemasaran yang paling tertinggi. Nah, karena lokasi itu menentukan number of participant dan spectator event. Jadi jumlah peserta dan penonton itu akan ditentukan oleh lokasi ini. Nah, ini harus sangat diperhatikan sekali. Jadi sebelum kita melangkah bagaimana kita ini mewujudkan sport event, kita harus berbicara tentang jumlah pesertanya, kemudian waktu penyelenggaraan, berapa lama pada saat penyelenggaraan event ini dalam 1 tahun ini, 3 hari, seminggu, atau berapa lama, kemudian time of year, kapan waktu yang tepat ya, pada saat libur panjang sekolah atau seperti apa, karena memang pesertanya dari sekolah-sekolah menengah misalnya, itu bisa dilakukan pada saat libur sekolah. Kemudian appropriate participation dari peserta dari berbagai luar kota, luar daerah, atau bahkan luar negara itu bisa masuk di situ, itu mereka merekrut daya tarik. Kemudian penonton dan peserta, jadi harus ada keseimbangan antara jumlah penonton dan peserta ya, seperti itu. Kemudian unsur demografi kependudukan masyarakatnya yang memang butuh menonton event, yang memang suka menonton event, harus ke tempat langsung itu, kemudian mereka membelanjakan uang mereka di tempat yang mereka tuju sport event. Kemudian yang berikutnya adalah level of tourism integration, jadi integrasi berbagai macam sektor yang ada di pariwisata sehingga untuk mendukung ya penyelenggaraan sport event ini. Yang berikutnya adalah media coverage ini media promosi, media cetak, elektronik. Nah, itu yang harus kita gandeng bersama karena mereka menjadi lidah penyampai informasi yang seimbang terkait dengan sport event, karena event kita tentunya tidak sempurna ya. Event yang kita selenggarakan tidak bisa langsung bicara sempurna, tetapi event yang kita selenggarakan adalah event yang terus berupaya untuk menjadi event yang berkesan. Tentunya harus didukung dengan media coverage. Terakhir lokasi menjadi penentu ya. Kita bicara lokasi tentu harus berhati-hati agar lokasi yang kita sampaikan ini ya, tempat penyelenggaraan tidak menjadi permasalahan tersendiri, menimbulkan masalah yang sangat krusial ya. Karena lokasi dekat dengan semuanya tempat itu menjadi hal yang paling harus kita pikirkan.
Nah, ini sebuah contoh saya membuat sebuah gambaran SWOT analisis ya. Contohnya adalah Prince of George Sport Tourism yang ada di Kanada, yang memang tempat itu kita harus analisis dulu dimanapun ya, sebelum kita menyelenggarakan sebuah aktivitas sport tourism. Tentunya kita harus menganalisis ya SWOT ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu harus kita analisis agar kita bisa merumuskan strategi ke depan seperti apa, merumuskan bentuk kegiatan olahraga seperti apa yang cocok di situ, yang tepat di situ. Ini harus dianalisis. Tidak bisa kita langsung menentukan arah ya, tidak bisa. Tapi kita bisa menentukan arah dengan basis datanya adalah SWOT. Kita menganalisis SWOT dulu, daerahnya seperti apa. Kita SWOT dulu daerahnya, kota kabupaten seperti apa, kekuatan kelemahannya. Kemudian masuk kepada fokus aktivitas fasilitas yang tersedia di situ. Apa saja sih fasilitas olahraga yang ada di situ? Entah itu untuk sepak bola, untuk bola voli, kemudian untuk futsal, untuk misalnya renang dan sebagainya. Apakah ada di situ? Kemudian dari situ kita analisis secara internal, secara khusus lagi terkait dengan fasilitas yang ada. Ya, baru kita bisa merumuskan rencana penyelenggaraan event lah. Eventnya itu skala apa, kalau nasional atau regional atau nasional atau bahkan internasional. Jadi kita harus analisis dulu, jangan sampai kita bicara kalau saya menyelenggarakan event ini tanpa kita memperhatikan SWOT analysis, ya tentunya akan berdampak pada ketidaklancaran ya, ketidaksuksesan acara kita gelar itu sendiri ya. Ya, pertama ini seperti ini, kita harus memetakan kekuatannya, misalnya strong hosting experience. Jadi experience, memiliki pengalaman yang kuat ya, karena memang bertahun-tahun destinasi Prince of George ini sebagai destinasi sport tourism. Jadi bertahun-tahun, dan karena bertahun-tahun ini mereka memiliki pengalaman di situ. Dari awal mereka menyelenggarakan sampai detik ini mereka sudah berkali-kali, mungkin ratusan kali menyelenggarakan. Jadi tentunya memiliki rangkaian pengalaman. Jadi berbagai, tidak hanya satu olahraga tapi variety of sports, jadi berbagai macam olahraga. Itu yang harus dikemukakan, karena memang kalau kita sudah bicara pengalaman, experience, tentunya kita ya sudah ngerti lah seluk-beluk dari suatu sport event ini, apa kelemahan, titik lemahnya apa, di mana, itu pasti tahu dan pasti siap, daripada kita yang mungkin mengawali sesuatu, menyelenggarakan sport event dari awal. Tapi kalau kita sudah berbicara experience, tentunya ya penyelenggaraan yang sport event yang kita lakukan insya Allah akan berjalan dengan lancar dan megah ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah media exposure. Misalnya di situ banyak sekali media coverage yang saya lakukan tadi, yang bisa membantu untuk menjalinkan atau mengkomunikasikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah facility legacies from CWG Canada Winter Games. Jadi ada kepastian hukum ya penyelenggaraan. Jadi mungkin Prince of George ini ditetapkan sebagai tempat lokasi penyelenggaraan sport tourism di Kanada. Jadi secara legal mereka sudah ditetapkan seperti itu, able to attract more sports. Jadi mereka bisa menyelenggarakan berbagai macam jenis olahraga. Tentunya dilengkapi dengan fasilitas dulu. Ya, fasilitasnya kita evaluasi dulu apa saja yang ada di situ. Skalanya able to host national, international, atau mungkin local ya, local eventnya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya misalnya climate offers for season, jadi menawarkan iklim dari yang bisa diselenggarakan untuk outdoor recreation dan sebagainya. Natural environment ya, apapun yang bisa kita petakan di situ. Ini terkait dengan pemetaan SWOT analisis daerah, yaitu Prince of George. Jadi tapi di dalamnya sudah merujuk pada aspek-aspek fasilitas.
Ini sebagai contohnya. Kemudian kita bicara weakness, ya pasti ada kelemahannya. Jadi kita harus petakan, harus kita breakdown secara lebih dalam lagi. Misalnya event sponsor have not always been provided with enough value. Jadi karena kita bicara dengan media partner ya, media partner atau promosi sponsor, tentunya tidak semuanya atau setiap tahunnya ikut meramaikan acara yang kita gelar. Ya, kita harus terus berupaya meraih berbagai macam sponsor, ya tidak hanya 1-2 tapi semakin banyak sponsor yang terlibat di situ akan semakin bagus, karena itu menjadi sebuah ciri khas ya, ciri khas bahwa event ini banyak sekali sponsornya ya, mendukung sekali. Itu menjadi sebuah nilai tambah dari event yang kita selenggarakan ya, seperti itu. Jadi tapi tentunya ya kelemahannya adalah nominal yang diberikan oleh masing-masing sponsor itu kan berbeda-beda, jadi tidak bisa sama ya. Kemudian misalnya yang ketiga, lower per capita sport participant than other non busy communities such as military and race. Jadi pendapatan per kapita yang mungkin lebih rendah ya dari partisipan dibandingkan dengan daerah lain, itu yang juga menjadi kendala. Geographic location, misalnya consider distance from PSOs and NHOs and central location of athletes to concrete. Jadi lokasi geografis yang memang cukup jauh ya, tidak berada di tempat pusat kota, ini juga lokasi ini menjadi faktor penentu, karena saya sampaikan tadi bahwa lokasi itu menjadi faktor utama. Lokasi strategis akan menentukan banyaknya partisipan, banyaknya peserta banyaknya penonton yang ada di situ juga. Mereka menonton aktivitas olahraga yang kita kembangkan itu sendiri. Jadi tidak jauh ya, fasilitasnya jauh sekali dari pusat kota sehingga malas orang ke sana, itu sudah lelah capek, terlebih jalannya aksesibilitasnya sulit sekali, tidak ada transportasi, aduh sangat tidak menyenangkan, tidak bernyaman dari baik untuk peserta maupun penonton. Nah, ini sebagai salah satu contoh kelemahan ya satu tempat penyelenggara. Nah, ini juga peluang ya. Kalau kita bicara peluang, kita bicara eksternal, peluang dan tantangan itu eksternal ya. Misalnya potential for more marketing dollars becoming available when application for increase the percent municipal and regional tax is approved. Jadi karena faktor kebijakan ini kan kebijakan, jadi ada tambahan pemasaran, biaya pemasaran apabila ada suatu kebijakan seperti penetapan misalnya 3% dari pajak dan sebagainya. Kemudian yang kedua misalnya Prince George in the afterglow of 2015, jadi mereka memiliki fasilitas setelah kegiatan Canadian Winter Games tahun 2015. Jadi mereka dibangun fasilitas macam-macam sehingga memiliki reputasi yang tinggi sejak itu. Tapi sebelumnya mungkin fasilitas yang mereka sediakan ya sangat terbatas. Ya, sejak adanya penyelenggaraan Canadian Winter Games 2015, fasilitas dibangun, menyisakan fasilitas yang ada di situ ya otomatis dikembangkan lagi ya, untuk kegiatan yang secara rutin diselenggarakan. Nah, ini peluang ya. Kemudian peluang ketiga misalnya transfer knowledge to other sporting groups atau event. Jadi adanya sebuah transfer keilmuan ya, pengetahuan misalnya terkait dengan ini kan evaluasi dan feedback ya, sebenarnya evaluasi dan feedback dari setelah kegiatan penyelenggaraan ya, baik itu dari grup kelompok olahraga itu, asosiasi olahraga itu, atau mungkin dari kelompok-kelompok yang lain. Itu yang harus diperhatikan. Ini sebagai salah satu contoh ya untuk opportunity atau peluang ya pengembangan itu sendiri. Kemudian ancaman dari luar ya. Pertama, local government election, jadi pemilihan pemerintah. Tentunya kan kalau sudah pemilihan pemerintah kabupaten kota itu akan merubah kebijakan, arah kebijakan setiap berbeda, yaitu entah awalnya mungkin fokus ke pengembangan sport tourism, bisa jadi nanti berkembang berbeda. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Ini sebagai ancaman
Ya, kita harus berhati-hati dengan peluang-peluang ancaman seperti ini. Ya, perbedaan kebijakan itu akan menentukan semuanya, karena tentunya anggarannya berbeda, kemudian penyelenggaraan event dan sebagainya pasti akan terpengaruh di situ. Ya, itu harus dihindari. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan iklim yang tidak terprediksi, kemudian perubahan pemerintahan yang ada di situ, misalnya dari perubahan arah kebijakan, kemudian penurunan ekonomi dan sebagainya, kemudian tidak adanya pendanaan yang untuk upgrade fasilitas misalnya. Itu sebagai salah satu contoh ancaman-ancaman yang dari luar ya, gitu. Nah, kita nanti terkait dengan implementasi dari sport tourism, dari hasil dari analisis SWOT yang tadi, tentunya kita harus merumuskan rekomendasi atau feedback apa ya sih yang harus kita kembangkan di situ dari hasil SWOT analisis tadi. Jadi misalnya nomor 1 adalah expand on current sport tourism best practice. Jadi mengeksplor lagi, mengembangkan lagi bentuk-bentuk aktivitas olahraga berbasis wisata ini yang memang kaya yang karena potensial, yang kemudian kita lihat nanti akan memberikan dampak yang cukup luar biasa dari pengembangan pariwisata yang ada. Jadi kita harus mengembangkan best practice-nya seperti apa sih yang harus dilakukan ya. Terus dipilih lagi jenis olahraga yang memang cocok, yang memang diproyeksikan berkembang, diasumsikan berkembang ya, kemudian kita buat best practice-nya. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada, baru kita kembangkan lagi, kemudian kita cari lagi mungkin jenis olahraga yang memang masih baru, yang mungkin masih bisa dikembangkan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah establish funding, yaitu membangun jaringan ya, tentunya jaringan untuk mendukung keuangan dari penyelenggaraan event kita lakukan ya. Kalau misalnya KONI dengan sub asosiasi yang ada di bawahnya tentunya memiliki anggaran untuk penyelenggaraan, misalnya bola basket, bola voli dan sebagainya memiliki sub asosiasi, dan pastinya mereka memiliki anggaran untuk menyelenggarakan event. Mungkin di sisi lain kita menggandeng CSR, corporate social responsibility dari masing-masing perusahaan yang ada di situ. Jadi kita kembangkan mereka kerjasama, bentuk kerjasama bukan kita arahkan ya, untuk menyelenggarakan sport tourism. Mungkin bisa seperti itu dengan MOU. Kemudian yang berikutnya misalnya untuk fasilitas sport group networking, jadi jaringan fasilitas olahraga kelompok ya, untuk berkelompok. Jadi mendatangkan misalnya karena memang kita memiliki suatu tempat fasilitas yang memang luar biasa ya, kita bisa menggandeng kelompok-kelompok olahraga dari daerah lain untuk menyelenggarakan kegiatan sport tourism yang ada di tempat kita. Jadi kita memiliki fasilitas, kita undang mereka untuk datang untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga di tempat kita. Itu namanya jaringan. Kita menyediakan fasilitasnya sebagai salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya adalah identify local sport hosting capacity, mengidentifikasi kapasitas dari penyelenggaraan event tersebut dilakukan. Jadi kita harus mengidentifikasi, jangan sampai kita langsung main pukul rata, dianggap itu pasti akan over capacity, dan itu akan tidak membuat nyaman dari peserta maupun spektator atau penonton. Kemudian yang terakhir adalah identify local sport hosting capacity. Jadi ini sama ya dengan yang poin kedua ternyata. Jadi kita harus penyelenggara itu harus juga mengidentifikasi kelompok-kelompok kecil ya, yang tumbuh berkembang di daerahnya. Jadi untuk berkembang, untuk bagaimana nantinya ke depan bisa bersaing, tentunya kita harus melibatkan mereka, memprioritaskan mereka untuk terus berkembang. Untuk berkembang dengan mengikutsertakan mereka untuk ikut dalam sport tourism. Ya, mengawali. Jadi
memberikan sebuah contoh yang bagus ya, tidak ditinggalkan. Jadi kelompok-kelompok olahraga yang ada di daerahnya tidak ditinggalkan, tetapi kita ajak untuk terus maju bersama, karena memang kebetulan punya fasilitas ya, mereka otomatis menjadi pemilik dari fasilitas itu sendiri. Mereka bisa belajar berkembang di situ. Kemudian kita memberikan sebuah peluang untuk bersaing dengan kelompok-kelompok yang lain dari berbagai daerah, yaitu menjadi sebuah bagian yang sangat tidak terpisahkan dengan aspek keberlanjutan dari sport tourism sendiri. Jadi ya kita tidak bisa meninggalkan mereka ya, meskipun secara kualitas mereka mungkin masih terskalah ya, tapi dengan seperti itu memberikan kesempatan, itu menjadi sebuah bagian dari keberlanjutan dari sport tourism kita kembangkan. Jadi seperti itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata memiliki tim ya, namanya Sport Tourism Action Team, STAT. STAT itu, jadi STAT itu ada suatu daerah itu memiliki tim, memiliki task force, tim task force ya, yang memang memiliki kapasitas di situ sebagai perencana, penyelenggara aktivitas sport tourism. Jadi STAT itu memiliki beberapa bagian ya. Yang pertama adalah City of Friends, kemudian yang Tourism Friends, kemudian Local Sport Groups, Tourism Business Stakeholders. Jadi ada 4 kunci utama ya. City of Prince George itu terdiri dari venue management dan maintenance. Jadi kota kabupaten itu fungsinya adalah menyediakan fasilitas ya, manajemennya, kemudian maintenance-nya itu disediakan oleh kota dan kabupaten yang bersangkutan. Jadi memang tugas fungsinya adalah menyediakan fasilitas sarana olahraga. Kemudian yang kedua adalah event hosting assistant, jadi memberikan bantuan penyelenggaraan, bukan bantuan keuangan, tetapi bagaimana merumuskan suatu penyelenggaraan olahraga, karena pengelola dari venue itu yang berfungsi adalah membantu penyelenggaraan event. Jadi tidak bisa kita pisahkan, karena ada yang mengurus stadion, ada yang mengurus tempat untuk penyelenggara olahraga, karena mereka setiap harinya akan di situ mengurus maintenance fasilitas sarana prasarana yang ada di situ. Tentunya harus memiliki kemampuan di asistensi penyelenggaraan kegiatan. Jadi kita harus gandeng semuanya di situ. Kemudian berikutnya adalah hosting grants. Ada penyelenggaraan memberikan sebuah bantuan ya, kayak hibah bantuan terkait dengan penyelenggaraan suatu event olahraga. Jadi dari pemerintah memberikan sumbangsi keuangan penyelenggaraan olahraga. Yang terakhir adalah anggota dari tim task force itu sendiri ya. Kita harus merumuskan merinci lagi siapa saja anggota dari tim task force ini, agar aktivitas sport tourism kita lakukan, kita selenggarakan itu memang benar-benar berqualified ya, dan harus diisi dengan anggota-anggota yang tepat di situ. Kita harus pilih ya, kita harus pilih di situ. Kemudian terkait dengan pariwisata, ini yang dinas terkait, instansi terkait, karena otomatis olahraga dan pariwisata tidak bisa terpisahkan. Jadi peran dari dinas pariwisata di sini adalah sebagai marketing and promotion. Jadi promosinya, pemasarannya seperti apa, itu dari tugasnya dari dinas pariwisata. Kemudian bidding itu proposal, jadi membantu penyediaan proposal. Jadi proposal itu dikirimkan ke sponsor. Kita dari dinas membantu untuk menyediakan proposalnya dari pihak ketiga ya, atau kita sebagai IO, event organizer, yang menjalankan proposal itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hosting grants, memberikan bantuan ya. Ada anggaran khusus untuk penyelenggaraan olahraga yang akan diberikan kepada penyelenggara untuk mensupport dari kegiatan olahraga itu sendiri. Kemudian sebagai anggota staff members, sebagai anggota dari tim task force itu sendiri.
Kemudian yang berikutnya ada local group sports. Jadi itu seperti misalnya KONI ya. KONI membawai misalnya PBVSI, kemudian lembaga bola voli, bulu tangkis dan sebagainya, itu di bawahnya KONI, memiliki sub lembaga yang berbeda-beda sesuai dengan fokus masing-masing. Masing-masing itu memiliki anggaran sendiri. Jadi local group itu memiliki anggaran untuk penyelenggaraan olahraga yang bersangkutan. Bola voli memiliki anggaran penyelenggaraan lomba bola voli dan sebagainya. Nah, sport club manajemen ini menjadi bagian dari kalau manajemen yang memang untuk penyelenggaraan olahraga. Jadi kita harus ajak mereka, kita harus memberikan peluang kesempatan bagi mereka untuk berdiskusi bagaimana penyelenggaraan sebuah sport tourism ini ke depan seperti apa. Nanti kita ajak sport club manajemen ini untuk sebagai pendukung untuk kegiatan lomba yang kita selenggarakan. Kemudian yang berikutnya adalah event leads from the grassroots level. Jadi tentunya grassroots level ini paling bawah, ya organisasi olahraga yang paling bawah, atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi di situ, ya mungkin masih belum berprestasi, kita ajak bergabung untuk ikut meramaikan di situ. Ya kita berikan kesempatan untuk agar mereka terus berlatih, berkembang, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, itu harus kita ajak berdiskusi bersama. Kemudian berikutnya adalah event hosting, penyelenggaraan event. Ya seperti itu. Jadi yang terakhir adalah staff member sebagai anggota tim task force. Khusus untuk tourism business stakeholders itu adalah khusus terkait dengan sarana pendukung pariwisata. Jadi ya tentunya kita nggak bisa lepas dari PHRI, ASITA, HPI. Kemudian kalau kita bicara manajemen event, ya kita kita terkait dengan penyelenggara atau asosiasi pengusaha event di suatu lokasi, kota, kabupaten, itu harus kita cek bersama, menyediakan akomodasi, kemudian private venues, restaurants, transportation, entertainment dan sebagainya, itu menjadi anggota. Jadi masing-masing memang kita libatkan menjadi anggota, sehingga kebijakan yang kita rumuskan itu tidak bersifat spasial dan saling mendukung. Ya, semuanya 4 sektor ini harus saling mendukung mencapai tujuan tertentu, yaitu penyelenggaraan sport tourism yang berkesan bagi spectators dan partisipan. Nah, ini sebagai salah contoh websitenya yang ada di Prince George, ya seperti ini. Jadi memang fokus mereka adalah olahraga, sehingga spot ini ada stay, plan, spot, meeting, shops, jadi explore. Jadi mereka memiliki, tapi spot ini menjadi salah satu agenda yang memang yang paling mereka kembangkan sekarang. Jadi spot ya seperti ini. Service that doesn't go unnoticed. Jadi Prince George has an excellent sport hosting track record. Jadi memiliki track record yang luar biasa dalam penyelenggaraan olahraga apapun. We have used for the best hotels, venues, in business spot. Jadi ini juga menggandeng ya berbagai macam sarana pariwisata, hotel ya, menyediakan hotel yang the best karena memang memiliki track record hosting, track record yang cukup tinggi. Tentunya akan menarik berbagai macam investor untuk datang untuk mengembangkan prasarana wisata. Ya, hotelnya pasti akan berkembang. Dulunya mungkin maksimal hotel bertiga, sekarang mungkin sudah ada hotel bintang 4 dan sebagainya. Jadi karena track recordnya cukup bagus, ya tentunya ini akan menarik ya investor datang. Kemudian venue-nya juga tepat, yang sesuai standar, ada standar nasional, standar internasional, sehingga ini akan semakin menarik untuk spectators, partisipan untuk datang ke tempat ini. Kemudian yang paling penting juga adalah business partner. Jadi ini di samping sesuatu yang berbeda, tapi menjadi sesuatu yang ternyata bisa digandengkan antara business partners dengan sport ya karena memang
saling melengkapi. Hotelnya sudah berbintang 5, memiliki venue yang tepat untuk kegiatan bisnis. Itu tentunya adalah bagaimana kita meng-create sesuatu menjadi sebuah integrated, berkesinambungan, bergabung jadi satu, membentuk sebuah namanya excellent ya. Itu yang harus diperhatikan bersama dari semuanya, bagaimana kita mengikuti sesuatu yang mungkin awalnya tidak hanya biasa-biasa saja, standar saja, kemudian bagaimana membentuk sebuah sesuatu khususnya terkadang sport ini menjadi an excellent sport ya. Kemudian ini why Prince, kenapa sih harus ke sini misalnya, kenapa nggak ke kota kabupaten yang lain misalnya ya. Ini ternyata tidak terkalahkan. We are unbeatable. Prince George offers you more than just budget of cleats. Our open city delivers values, first class facilities, and a passionate sports community. Jadi banyak hal yang mereka tawarkan. Jadi mereka tidak merasa kalah karena mereka menawarkan banyak ya, menawarkan nilai value yang tentunya berbeda antara Prince George dengan daerah-daerah lain, tentunya berbeda. Jadi harus dikenali. Ini harus diperhatikan. Nilai dari suatu kota kabupaten itu apa, di mana, harus dicari ini. Ya dari SWOT analisis tadi itu harus dicari. Kemudian first class facilities, mungkin ini nggak bisa langsung gitu, tapi step by step. Ya karena memang tadi bicaranya experience-nya cukup panjang, ya tentunya akan merambah investor untuk datang membangun first class facilities. Ini yang paling. Dan yang terakhir adalah a passionate sport community. Masyarakat di situ ternyata cinta dengan olahraga, mendukung aktivitas olahraga. Banyak olahraga, grup kecil-kecil masyarakat di situ yang mungkin sudah menginisiasi dan mulai berkembang, dan ini didukung dengan kehadiran dari hosting, penyelenggaraan sebuah sport tourism, sehingga masyarakat di situ akan semakin mencintai ya, tidak hanya putus di level lokal tetapi bisa masuk ke dalam level regional atau mungkin nasional atau bahkan internasional dari keberadaan fasilitas olahraga itu sendiri. Ini yang harus dipahami bersama. Ya, hosting resume seperti ini misalnya, ada penyelenggaraan berbagai kegiatan, misalnya ini sebagai contohnya. Kemudian ini tempat-tempat olahraganya ya, ada di outdoor, ada di gyms, ada di outdoor summer, ada outdoor winter, ada aquatic, arenas, fields, equestrian dan sebagainya. Itu semuanya ada ditawarkan di sini, dan itu menawarkan fasilitas yang memang sangat-sangat qualified ya. Kemudian di sini ada berbagai macam olahraga, jenis olahraga yang dikembangkan. Jadi banyak sekali olahraga di sini yang dikembangkan di Prince George ya, seperti itu. Nah, tetapi apabila kita melihat dari ranking World Leading Sport Tourism Destination di tahun 2020, ternyata adalah Abu Dhabi. Ya, Abu Dhabi ini adalah negara yang di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas excellence ya. Apapun di situ serba excellence, sehingga semuanya menarik bagi keberlanjutan dari olahraga apapun di situ. Nah, sehingga ini ditetapkan oleh World Travel Award sebagai World Leading Sport Tourism Destination tahun 2020. Ya. Tapi di sini ada beberapa nominasi di sini ya. Di sini ada beberapa nominasi destination nomini, seperti misalnya di Auckland di New Zealand, di Beijing Cina, Doha Qatar, Dubai Uni Emirat Arab, Durban South Africa, Kazan dan sebagainya. Ini sebagai destinasi nominees. Jadi nomini yang ditetapkan sebagai the winner adalah ini Dubai Uni Arab Emirates ya. Ya nanti penjelasan mungkin di pertemuan berikutnya terkait kenapa sih harus Dubai, kenapa Indonesia nggak masuk di sini ya. Ini ada di Asia hanya Jepang, Korea ya, yang lainnya masih belum masuk ya, kecuali
ya di negara Australia, New Zealand, ya Australia masuk di situ, kemudian beberapa negara di Afrika, South Afrika, kemudian di Eropa dan di Amerika ya. Kemudian di Brasil juga ada, di Amerika Latin ada di Brasil, ya semua di Kanada. Di Kanada itu memang di Toronto dan Vancouver ya. Ini memang tadi sebagai salah satu contoh adalah Prince George itu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf tapi sudah salah kata, salah ucap dari saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Terima kasih, dijaga ibadahnya, dijaga orang tuanya di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, amin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.